Jemaat yang dikasih Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema tentang pengudusan hidup. Ya. Apa itu kudus? Mungkin ada banyak jawaban dalam benak kita kalau kita ditanya apa itu kudus atau suci. Kadang-kala kita menganggap hal yang kudus itu terkait dengan hal yang ilahi gitu ya. Atau kudus itu sesuatu yang serius, sesuatu yang gak bisa dibuat main-main. Atau hal yang kudus itu sesuatu yang agak angker gitu ya, yang sakral gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan kudus dari kata hagios itu artinya bisa bersih, murni, bisa berarti dipisahkan gitu ya. Dan biasanya itu ditujukan untuk yang ilahi. Jadi dibersihkan atau dipisahkan dari yang lain untuk ditujukan, diberikan kepada yang ilahi. Itu adalah kudus. Nah, lalu apa arti pengudusan hidup? Pengudusan hidup seperti dalam ayat 19 dan 22, yaitu dari kata hagiasmos, pengudusan. Itu berarti sesuatu yang dibersihkan, yang kemudian dipersembahkan, diberikan, dikhususkan untuk Tuhan. Itu arti dari pengudusan ya. Jadi sesuatu yang mungkin awalnya biasa saja, tetapi itu kemudian dikhususkan, dibersihkan ya, dipersembahkan untuk Tuhan. Itu pengudusan. Penjelasan lebih gampangnya seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu tahu kain troso. Kain troso itu biasanya di penjahit ketika digunakan untuk membuat baju atau apapun itu biasanya ada sisa-sisa kainnya. Nah, sisa kain ini bisa dipakai untuk macam-macam. Dulu biasanya itu bisa dipakai untuk lap misalkan ya, atau untuk keset gitu ya. Ya bisa saja itu dipakai. Tapi kemudian akhir-akhir ini ada juga yang memanfaatkan untuk tujuan yang lebih bagus secara kreatif. Yaitu misalkan dijadikan untuk belangkon, dijadikan untuk tas dan sebagainya. Nah, misalkan seperti ini. Kalau misalkan ada sisa kain troso gitu ya, lalu kemudian itu dijadikan sebagai belangkon dan itu akan diberikan kepada Pak Gubernur atau Pak Presiden, maka kain yang sebelumnya itu biasa saja bisa menjadi sesuatu yang istimewa. Ya, kenapa? Karena itu dikhususkan. Ketika sudah jadi, ini disebut sebagai batiknya atau belangkonnya Pak Presiden atau Pak Gubernur. Maka pasti tidak ada yang berani menginjak-injak itu. Kenapa? Karena meskipun itu awalnya biasa, tetapi ketika itu sudah dikhususkan untuk gubernur atau untuk presiden, maka itu menjadi sesuatu yang bernilai. Itu menjadi miliknya gubernur, miliknya presiden. Nah, demikian juga hidup kita gitu ya. Pengudusan berarti hidup kita yang sesungguhnya biasa tetapi kemudian dikhususkan, diberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah artinya pengudusan hidup. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa pengudusan hidup itu penting? Kalau kita memperhatikan mulai dari pasal yang kelima yang sudah kita renungkan dalam beberapa kali Biston, bahwa setiap jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diperdamaikan dengan Allah. Dia menjadi miliknya Allah. Dan kalau dia menjadi miliknya Allah, dia tidak lagi menjadi hamba dosa. Ya, dia telah ikut mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Ia telah hidup diperbarui dalam Kristus dan kini dia menjadi miliknya Allah. Oleh sebab itu di ayat yang ke-12 dan 14 Rasul Paulus mengatakan, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ayat 13 bagian B, sebaliknya gitu kan, serahkanlah dirimu kepada Allah, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi sebagai orang yang sudah diperbarui, maka dia didorong sepenuhnya untuk tidak lagi dikuasai oleh dosa, tapi sebaliknya ia didorong
untuk kemudian menggunakan tubuhnya untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Menjadikan tubuhnya, anggota-anggota tubuh kita tidak lagi untuk perbuatan lalim, perbuatan dosa, tetapi sebaliknya menggunakan anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang akan kita renungkan lebih lanjut terkait dengan pengudusan hidup. Hal yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa pengudusan hidup itu bukan hanya terkait dengan hal-hal yang berkaitan ritual keagamaan, tetapi pengudusan hidup itu terkait juga dengan kehidupan sehari-hari. Maksud saya begini, biasanya orang itu membedakan antara yang rohani dan yang duniawi, kan gitu ya. Seringkali orang membedakan itu, padahal itu pembedaan yang keliru. Seakan-akan kita itu bisa dibelah jadi dua, bahwa kita ini yang sebelah itu duniawi, yang sebelah rohani. Atau pada saat tertentu kita hidup rohani, pada saat tertentu itu kita hidup duniawi. Kalau hari Minggu, kalau pas kebaktian, kalau pas berdoa, atau terkait dengan ibadah itu rohani. Kalau aktivitas sehari-hari kita seringkali menganggapnya sebagai duniawi. Padahal itu kurang tepat. Ya. Pengudusan hidup itu tidak membedakan mana yang duniawi dan rohani, tapi seluruh aspek hidup kita itu menjadi kudus, itu kita kuduskan. Itu menjadi sesuatu yang sifatnya rohaniah, gitu ya. Kenapa? Karena seluruh aspek hidup kita itu kita kuduskan untuk Tuhan. Hidup sehari-hari kita persembahkan, kita gunakan sebagai senjata kebenaran. Itulah artinya pengudusan itu. Misalkan, kalau kita perhatikan hal yang seringkali kita anggap sebagai yang duniawi, contohnya apa toh? Misalkan ya HP gitu ya. HP itu duniawi atau rohani? Ya bisa duniawi dan bisa rohani, betul. Berdasarkan apa? Berdasarkan kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk melayani apa? Dulu biasanya waktu pas kebaktian di gereja itu kan seringkali ada tulisan terpampang mohon supaya HP dinonaktifkan atau HP dimatikan gitu kan. Tapi kalau sekarang ibadah kita justru menggunakan HP. Pasti Bapak Ibu nggak akan ada peringatan itu di lembar panduan kebaktian di rumah-rumah toh. Nggak mungkin disuruh HP mau dimatikan, lah nontonnya gimana gitu kan. Mengikuti ibadah online-nya dengan apa? Tapi ketika ibadah bersama, HP diminta untuk dimatikan. Kenapa? Karena dapat mengganggu misalkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, HP itu bisa juga menjadi sesuatu yang kudus ketika itu digunakan untuk kebenaran, untuk Tuhan. Ketika HP kita gunakan untuk melihat orang-orang di sekitar kita, untuk berjejaring, membangun hubungan yang baik, untuk saling menolong, itu baik, itu bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Atau contoh yang lain yang lebih nyata misalkan, bekerja, bisnis, itu duniawi apa rohani? Nah, seringkali orang memahami, bisnis itu duniawi. Nah, itu sebenarnya kurang tepat kalau kita pahami bisnis itu duniawi. Justru kita sebagai umat Tuhan, seharusnya ketika berbisnis, mari kita menjadikan pekerjaan bisnis kita itu sebagai sesuatu yang kudus. Lah kapan bisnis menjadi sesuatu yang kudus? Yaitu ketika kita gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita berbisnis, bekerja dengan kebenaran misalkan. Itu adalah kita menguduskan pekerjaan kita. Jadi pekerjaan kita apapun itu menjadi sesuatu yang kudus ketika kita kerjakan dengan benar. Tetapi sebaliknya kalau kita bekerja dan itu dengan cara-cara yang culas, yang kita pakai untuk menipu orang lain, yang kita gunakan dengan cara-cara yang tidak benar, ya itu bukan kudus. Itu dosa, meskipun sama-sama pekerjaan, ya. Jadi pekerjaan yang kudus itu bukan hanya pendeta atau penginjil saja. Bisa saja loh pekerjaan pendeta malah nggak kudus. Kalau motivasinya beda, penginjil juga nggak kudus. Kalau hanya untuk cari uang misalkan. Tetapi Anda bisa bekerja baik itu sebagai tukang kayu, sebagai pengukir, sebagai pegawai negeri, sebagai
misalkan driver ojol bahkan sekalipun, itu menjadi sesuatu yang kudus ketika itu dilakukan, dikhususkan untuk Tuhan, dikerjakan dengan ketulusan, dengan kebenaran, menjadikan pekerjaan sebagai senjata untuk kebenaran. Itu menjadi sesuatu yang kudus. Nah, yang kedua, pengudusan hidup itu tidak berarti melarikan diri dari dunia. Tetapi menguduskan hidup itu berarti memiliki gaya hidup yang berbeda dengan dunia. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali orang memahami kekudusan itu sebagai sesuatu yang tertutup. Orang yang gak mau bergaul sama orang lain, gak mau kumpul dengan dunia. Untuk menjaga kekudusan berarti gak mau bergaul sama tetangganya, misalkan gitu ya. Gak mau bergaul sama orang yang berbeda keyakinan, gak mau bergaul dengan orang yang memusuhi kita, misalkan gitu ya. Nah, justru itu hal yang kurang tepat. Kenapa? Kalau kita perhatikan, Rasul Paulus dalam suratnya di Roma, jemaat Roma itu jemaat yang hidup di tengah-tengah kota Roma, kota besar ya, menjadi pusat dari kekaisaran Roma. Dan tidak selalu semuanya baik di sana. Bahkan mereka latar belakangnya juga nggak baik. Ya, jadi ada banyak perbuatan-perbuatan buruk yang terjadi di kota besar biasanya. Tetapi yang menarik, mereka justru yang awalnya ada di lingkungan yang buruk itu, kemudian percaya kepada Tuhan, mereka memiliki gaya hidup yang baru, meskipun masih tinggal di Roma. Ya. Meskipun mereka adalah minoritas di Roma. Minoritas bukan hanya karena mereka Kristen, tapi juga karena gaya hidup mereka berbeda dengan orang-orang di Roma. Nah, ini yang penting untuk kita perhatikan. Orang Kristen tidak diminta untuk melarikan diri dari dunia, untuk menjauhi dunia. Tidak. Orang Kristen diminta untuk memiliki gaya hidup yang berbeda. Karena dengan gaya hidup yang berbeda, kita justru menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Ingat, kita diutus ke tengah-tengah dunia dalam hidup sehari-hari kita. Dan ketika kita percaya pada Tuhan, kita memiliki gaya hidup yang berbeda, yaitu gaya hidup yang mengkhususkan hidup untuk Tuhan, menjadikan hidup kita sebagai senjata kebenaran. Ya, artinya hidup dalam kebenaran. Jadi sangat baik kalau saat ini misalkan kita, meskipun kita minoritas, tapi tidak terlalu mengeluh soal minoritas. Ya, justru di sini menjadi kesempatan kita untuk punya loyalitas pada Tuhan. Dan ketika kita punya komitmen pada Tuhan, kita pasti punya kehidupan yang berbeda. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita ditempatkan Tuhan dimanapun juga, kita punya loyalitas kepada Tuhan. Dalam pekerjaan kita misalkan, ingat sekali lagi ya, pekerjaanmu itu kudus. Ya. Pekerjaan kita itu untuk Tuhan, menjadi senjata kebenaran untuk Tuhan. Oleh karena itu, kuduskanlah pekerjaanmu. Di kantor misalkan, atau di pekerjaan, kalau misalkan Anda diminta untuk berbuat hal yang tidak benar, gitu ya, atau diminta untuk melakukan hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan, diminta untuk menipu atau untuk tidak jujur misalkan oleh atasan, beranilah berkata tidak. Loh, bagaimana mungkin berani berkata tidak yang nyuruh atasan? Ingat Bapak Ibu ya, pekerjaanmu itu kudus di hadapan Tuhan. Atasan kita yang sejati adalah Tuhan. Kepadanya lah kita mempertanggungjawabkan pekerjaan kita. Oleh karena itu, dengan berani berkata tidak, artinya kita menjadi hamba Allah. Kita punya komitmen untuk itu. Dan meskipun memang ada resiko, tapi itu adalah panggilan iman kita. Itu adalah gaya hidup kita. Gaya hidup sebagai milik Allah. Gaya hidup yang dikuduskan di hadapan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, kekudusan itu bukan hanya soal pribadi, tetapi juga soal hidup bersama dengan orang lain, hidup sosial kita. Nah, seringkali kan orang memahami bahwa kekudusan itu sifatnya privat, sifatnya moralitas pribadi. Misalkan pokoknya hidup dalam hubungan dengan Tuhan teruslah. Atau misalkan kalau misalkan terkait dengan hidup sehari-hari ya, pokoknya yang terkait dengan kehidupan pribadi kita. Ya, tidak berbicara tentang orang lain. Ya, itu memang benar, tetapi tidak sepenuhnya tepat. Ya, pengudusan hidup itu juga selalu akan melibatkan hubungan kita dengan orang lain. Maksudnya begini, kalau kita lihat
dalam Alkitab bicara tentang pengudusan atau kekudusan di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, itu bukan hanya soal pribadi, tetapi juga soal kehidupan bersama. Dalam kitab Imamat misalkan, mulai dari Imamat pasal 19 dan seterusnya, di situ banyak diatur tentang kekudusan tanah misalkan ya. Bagaimana orang dipanggil untuk berlaku adil, bagaimana orang diminta untuk menolong orang-orang yang lemah, yang miskin misalkan. Itu juga bagian dari kekudusan. Demikian juga dalam Perjanjian Baru, mengikut Tuhan Yesus sebagai satu bentuk pengudusan hidup sebagai murid-murid Tuhan. Itu juga bukan hanya soal pribadi, tapi bagaimana Tuhan juga berkarya untuk orang lain, berbelas kasihan kepada orang lain. Nah, ada seorang penulis dari tradisi gereja kita, dari tradisi Mennonite ya, bernama Alan Kreider. Dia menuliskan satu tema tentang kekudusan, dan itu sangat menarik sekali, bahwa pengudusan itu dalam tradisi gereja kita itu berarti mengikuti Kristus, gitu ya. Hidup menjadi semakin serupa dengan Kristus, dan gereja dipanggil untuk mewartakan kekudusan itu, hidup dalam pengudusan itu. Ya, artinya apa? Kita juga dipanggil untuk mewartakan apa yang Tuhan Yesus wartakan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu hidup dalam belas kasihan, perdamaian, kebenaran, keadilan. Sesuatu yang mungkin seringkali kita anggap wah terlalu berlebihan gitu. Tapi itu panggilan kita. Tuhan Yesus mewartakan itu, mengerjakan itu. Jadi sebagai penutup Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, kita telah menjadi milik Allah. Ya. Oleh karena itu kita dipanggil untuk menguduskan hidup, mengkhususkan, ya, memberikan hidup kita seutuhnya kepada Allah. Apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah, khususkanlah itu untuk Tuhan, menjadi senjata-senjata kebenaran. Yang bekerja mengukirlah, ya, dengan sepenuh hati sebagai sebuah ikhtiar, ya, untuk mendapatkan berkat Tuhan demi kehidupan keluarga. Mengukirlah dengan sungguh-sungguh seperti kita kerjakan itu untuk Tuhan. Yang berdagang misalkan ya, yang berbisnislah untuk Tuhan. Kuduskanlah bisnismu. Lakukanlah hal yang benar sehingga itu menjadi berkat untuk keluargamu. Atau ya saat ini banyak yang di rumah yang momong itu juga sesuatu yang kudus loh. Kenapa? Karena dengan momong kita menjadikan kesempatan untuk mendidik, memperkenalkan anak-anak kita, cucu kita kepada Tuhan. Ya, menjadikan aktivitas kita kesempatan yang berharga dengan anak-anak kita supaya mereka hidup dalam kebenaran. Jadi apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun, khususkanlah itu, karena itu menjadi sesuatu yang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan untuk kami, menjadi petunjuk kehidupan kami untuk semakin menguduskan hidup, menjadikan hidup kami, aktivitas kami, mengkhususkannya, mempersembahkannya untuk-Mu sebagai senjata-senjata kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.